잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gaitsa Salsabila Syafitar ini dengan NPM 30. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membuat video podcast mengenai kesehatan mental yang pernah aku alami untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental yang diampu oleh Ibu Magdalena Hanum. Jadi dalam kesempatan kali ini aku akan membagikan atau menceritakan sedikit pengalaman yang pernah aku alami dalam kehidupanku dan yang ternyata mempengaruhi kesehatan mentalku dan rasa kepercayaan diriku. Pernah berada dalam suatu lingkungan yang dimana aku sering banget dapat omongan yang sekiranya nggak enak atau menyinggung perasaanku dari beberapa orang. Dan mereka tuh membahas tentang penampilanku, fisikku, atau warna kulitku. Awalnya aku pura-pura cuek, tapi lama-lama kepikiran karena mungkin awalnya juga aku mengira mereka bercanda, tapi kok jadi keseringan ya dan menjadi keterusan, dan aku merasa jadi akunya mulai merasa ada yang nggak beres dari aku gitu kan. Aku jadi gampang insecure, bawaannya tuh jadi nggak tenang. Tiap aku harus ketemu orang tuh kayak mikir, am I deserve this or am I deserve here gitu kan. Aku boleh nggak sih ngelakuin gini? Emang aku nggak aneh ya di mata kalian ketika aku sama orang lain? Sampai suatu saat dimana aku akhirnya sudah tidak berada lagi dalam lingkungan mereka, tidak dalam lingkungan yang sama, dan aku juga di situ mulai merasa pelan-pelan bangkit lagi, bisa nafas lagi. Aku merasa menjadi juga lebih lega, merasa ya bernafas menjadi bebas. Tadinya aku merasa bernafas saja aku salah gitu, yang sebenarnya awalnya masih juga suka panik, masih suka takut, tapi dibanding yang dulu dan sekarang aku menjadi jauh lebih baik, jauh lebih mendingan seiring berjalannya waktu. Dan karena mungkin dari bertambahnya usia aku, jadi aku makin berpikir, oh harusnya harus kayak gini ya gitu kan. Pengalaman tadi itu aku benar-benar menyadari bahwa itu mempengaruhi rasa kepercayaan diriku yang sekarang. Kalau sekarang aku bisa pergi sendiri, aku bisa kemana-mana sendiri tanpa, walaupun mungkin aku sering main juga sama temanku, tapi kalau aku pergi sendiri pun ya nggak masalah gitu. Dan aku bisa ngelakuin hal juga, bukan pergi hal-hal sendiri tanpa aku merasa bahwa aku perlu orang lain. Mungkin aku butuh orang lain, tetapi ya dimana saat aku butuh sendiri, ya it's okay gitu. Mungkin orang-orang melihat aku tuh rasanya kasihan ya gitu, kasihan sendiri nggak punya teman atau ya nggak punya orang lain gitu. Tapi aku melihat dari diri aku bahwa itu adalah privilege, karena aku bisa pergi sendiri, bisa ya udah gitu. Dan aku nggak mempedulikan omongan mereka yang ngomong, ih kasihan deh. Justru nikmat banget bisa pergi sendiri. Dan aku juga ya aku bilang tadi, aku udah bodo amat sama omongan orang. Tapi bodo amat di sini bukan berarti aku benar-benar nutup diri dari pendapat orang lain semuanya ya. Aku masih bisa menerima kritik dan saran. Bukan masih bisa, aku harus selalu available untuk menerima kritik dan saran dari orang lain. Aku akan senang hati menerimanya, karena aku tahu dengan itu bisa membangun aku untuk berkembang jauh lebih baik lagi. Dan seiring berjalannya waktu, aku bertambahnya usia, aku juga sekarang benar-benar bisa bedain mana yang niat ya bantu aku berkembang, dan mana yang cuma sekadar ingin tahu atau hanya ngejudge yang bikin aku tuh balik lagi down. Dari situ aku juga belajar saat bundaris, dan sekarang aku mulai bisa sekali untuk menjaga batasan saat bundaris, tahu kapan harus dengerin orang dan kapan cukup aku bilang nggak apa-apa, ini batasanku dan aku sudah mencapai limitku. Selain itu aku juga dapat dukungan sosial dari ibuku, karena keluargaku juga ketika aku didengar, aku merasa bahwa aku sangat mulai dimengerti. Oh, perasaanku ternyata divalidasi, dan itu cukup membuat aku tenang. Dan dari situ aku juga sadar bahwa hal sekecil apapun itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kalau dikaitkan dengan materi seminar kemarin, bahwa pengalaman aku ini cukup nyambung dengan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, itu dari faktor dukungan sosial ataupun keluarga, dan strategi untuk menghadapi tekanan. Aku fokus terhadap hal yang bisa aku kendalikan. Tentu jelas sekali bahwa aku nggak bisa mengatur omongan orang lain, aku nggak bisa mengendalikan perbuatan orang lain, perilakunya, tetapi aku bisa mengatur responku. Aku bisa mengendalikan apa yang bisa aku omongin, aku bisa mengendalikan respon apa yang bisa aku berikan, bisa menjaga diri aku tetap sehat mentalnya maupun emosional. Akhirnya aku belajar kalau kadang cara terbaik kita untuk menjaga diri itu bukan dengan jadi sempurna di mata orang lain, tetapi jadi tenang di mata sendiri. Dan ternyata itu jauh lebih damai, dan aku merasa aku kembali hidup lagi. Kalau kata Taylor Swift dalam lagunya yang judul I Can Do It All With A Broken Heart, dia ngomong kalau cause I'm a real talk kid, I can handle my shit. They say, baby, you gotta fake it till you make it. And I did. And yep guys, I did it. I made it. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.